Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Ide Bagus Putiogi Pramana Putra dari kelas 6A Teknik Otomasi, nomor absen 4 jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Bali. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat proyek 4 IoT, yakni visitor counter dengan infrared sensor dan aplikasi Ubidot serta Cayane. Konsep dari alat ini yakni untuk mendeteksi dan memonitoring jumlah masuk, keluar, dan visitor yang ada di dalam ruangan. Ketika sensor in mendeteksi, maka servo akan berputar ke kiri. Ketika sensor out mendeteksi, maka servo akan berputar ke kanan. Ketika orang telah pergi atau sensor tidak mendeteksi objek masuk atau keluar, maka servo akan menutup ke posisi semula. Untuk lebih lanjutnya, simaklah video ini sampai habis. Terima kasih. Baik, yang di sini selanjutnya ada alat-alat dan bahan yang diperlukan. Ini yang pertama adalah ESP8266, yang selanjutnya ada 2 buah infrared modul, yang selanjutnya ada LED 5 volt sampai 12 volt, dan di sini ada 1 buah buzzer, dan di sini ada 1 buah servo. Lalu di sini ada breadboard, dan selanjutnya di sini ada kabel jumper. Baik, di sini ada selanjutnya yakni diagram atau skema dari visitor counter. Yang pertama, kita hubungkan 3,3 volt dan ground ke breadboard untuk mengcommon masing-masing komponen sehingga mendapatkan tegangan. Selanjutnya di sini ada 2 sensor in dan sensor out. Sensor in kita hubungkan pin outnya ke D0 dan sensor out kita hubungkan pin outnya ke D1. Ini berfungsi untuk mendapatkan sinyal agar dapat membaca keadaan. Lalu di sini selanjutnya ada pin LED. Untuk LED sendiri itu menggunakan pin D2 pada ESP serta buzzer pada D4 ESP dan selanjutnya servo pada D7 ESP. Nah, sekarang sisanya untuk ground dan VCC kita hubungkan ke sini sehingga mendapatkan VCC dan ground pada ESP. Namun untuk servo kita berikan 5 volt pada pin in pada ESP dan ground. Baik, beginilah rangkaian komponen pada board sesuai dengan wiring diagram tadi. Jadi coba kita buat kode dan upload ke board ini. Baik, di sini selanjutnya ada kode program untuk visitor counter. Langsung saja kita mulai. Di sini ada mendefine beberapa library dan memberikan SSID dan password serta username, password, dan client ID untuk Cayenne serta token pada Udibot. Lalu di sini ada mendeklarasikan beberapa pin yang digunakan dan memberikan status-status atau kondisi-kondisi yang akan ditentukan nanti. Nah, di sini ada point setup. Di sini pin sensor 1 untuk input, pin sensor 2 untuk input, dan buzzer untuk output serta LED untuk output. Serta servo akan berada pada pin 13 atau pin D7. Oke, selanjutnya di sini ada mengkonekkan WiFi sesuai SSID dan password. Lalu selanjutnya di sini ada void loop. Di sini fungsinya yaitu untuk mendeteksi sensor in dan sensor out sehingga servo akan terbuka 180 derajat untuk sensor in dan sensor out akan terbuka 0 derajat serta buzzer akan hidup selama setengah detik. Serta di sini ada penambahan untuk sensor in dan out, dan di sini ada menambahkan visitor, khususnya yaitu visitor sama dengan hitung 1, hitung 2 itu in dan out seperti itu. Lalu di sini selanjutnya ada visitor jika sama dengan 0 maka LED akan mati dan buzzer akan mati dan akan pemberitahuan tidak ada pengunjung atau visitor. Lalu selanjutnya di sini ada pemberitahuan WiFi sudah terkonek. Lalu di sini ada fungsi Cayenne yaitu untuk memberikan sinyal atau data ke server Cayenne. Dan di sini ada Ubidot yaitu memberikan atau mengirim data ke server Ubidot.
Dan di sini fungsinya yakni untuk mengirim data ke server Ubidot. Sekian pemaparan dari program. Saya ucapkan terima kasih. Oke, di sini adalah live streaming dari web server CNE. Itu menandakan 0 itu visitor dalam ruangan itu 0, tidak ada siapa, dan LED juga mati. Dan ini juga nilai sementaranya dari Ubidots, LED juga mati dan visitor di dalam ruangan juga 0. Coba kita memasukkan nilai in, sensor in, servo sudah terbuka dan LED sudah hidup. Coba kita lihat pada web server Ubidot. Di sini sudah berubah ya, LED hidup dan visitor dalam ruangan bersama satu. Di sini juga demikian, sama ya. Nah, coba sekarang kita lakukan out. Oke. Lampu sudah mati, itu menandakan visitor dalam ruangan 0. Coba kita lihat pada server C ini. Coba kita refresh lagi. Nah, sudah terupdate. Jadi pada C ini itu sudah terupdate visitor dalam ruangan 0 dan lampu LED mati. Coba pada Ubidot sama seperti demikian. Oke, dari project 4 yang telah dibuat ini, saya dapat simpulkan bahwa ketika sensor in mendeteksi, maka servo akan bergerak ke kanan. Ketika sensor out mendeteksi, maka servo akan berputar ke kiri. Ketika diasumsikan orang telah pergi atau sensor tidak mendeteksi objek masuk, maka servo akan menutup ke posisi semula. Dan di saat yang bersamaan nilai masuk ke dua aplikasi server Udibot dan CNE akan terupdate pada perbandingan dua buah aplikasi atau platform IoT ini, yakni kecepatan mengirim data ke server terbilang sama-sama cukup cepat. Namun pada indikator LED di CNE tidak ada settingan default, namun itu dapat diakali dengan mengisi nilai 0 sebagai mati dan 1 sebagai hidup. Sedangkan animasi pada LED di Udibot itu ada. Serta pada CNE kadang perlu kita melakukan refresh web agar dapat melakukan perubahan nilai terupdate ya. Jadi sekian dari project visitor counter ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.